pagi. Halo. Shalom. Saya satu orang di sini. Baik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di tempat ini pada hari Minggu ini. Mari saya tanya dulu, adakah yang pertama kali bersama? Mungkin masih awal lagi, saya tanyakan dulu lah. Ada yang pertama kali bersama di ibadah Ahad di sini di Pohon Batu? Tak ada? Puji Tuhan. Orang lama angkat tangan. Banyak orang baru saya nampak. Oke. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kita nafas pada pagi hari ini untuk kita dapat berkumpul di tempat ini. Baik, untuk saya ingin melakukan sesuatu dulu sebelum kita mulakan. Sebentar nanti untuk hari ini akan dijalankan satu tamu khas untuk pelayanan doa SIB, akan diedarkan sewaktu present worship nanti, dan juga untuk tangguh pemberian kasih ataupun janji iman itu akan boleh diletakkan di belakang, ada kotak itu seperti minggu-minggu yang lepas yang telah dilaksanakan. Silakan untuk dimasukkan uang persembahan ataupun janji iman ataupun perpuluhan, silakan masukkan di kotak di belakang. Cuma ini yang akan diadakan sewaktu present worship nanti. Oke. Baik, saya ajak present worship untuk ready. Kita naikkan satu lagu ini sebelum kita berdoa. Yang mengikuti doa puasa SMB Sabah hari ini adalah hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-31, hari yang ke-31. Saya rindu untuk membawa kita berdoa, terkhusus seperti yang Pastor infokan, khusus untuk peluang-peluang penginjilan, peluang untuk kita menginjil. Okay? Setiap kita adalah alat Tuhan untuk menginjil, menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terlebih lagi mengenai Yesus. Saya tanya dulu sini, sementara mereka bersedia untuk lagu itu, saya tergerak. Siapa yang bekerja di company syarikat swasta? Silakan. Tidak ada. Siapa yang bekerja agensi kerajaan, baik itu government, liga, katakan. Siapa yang pelajar? Silakan tangan. Siapa ibu-ibu rumah tangga? Angkat tangan. Oke. Jadi masing-masing ada tempat dia. Jadi kita geraknya ini secara mungkin secara profetik tidak juga, tapi kita ambil posisi kita dimanapun Tuhan letak kita sudah sedia ada. Jangan ingat mau pergi menuju tempat-tempat, tapi yang paling simpel adalah di mana kita berada sekarang, di mana company kamu berada, di mana department kamu berada. Begitu lama sudah kamu rindu untuk menginjil, tapi malu, mencari peluang. So pagi ini sepakat kita berdiri, yang dapat berdiri dipersilakan berdiri. Kita setuju, kita sepakat bahwa setiap satu kita adalah alat untuk saluran untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita naikkan lagu ini, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan.
bersyukur untuk tim yang sedia ada ya Bapa, yang Tuhan pakai, Tuhan yang menyatukan mereka ya Tuhan, memakai mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka di dalam pembangunan ini. Kami bersyukur ya Tuhan yang telah menjaga dan memberikan kesehatan bagi mereka, yang melihat komitmen mereka ya Tuhan Bapa, yang melihat kesanggupan mereka, biarpun mereka tidak dibayar, tetapi mereka rindu di dalam pembangunan ini ya Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan melihat kerinduan hati kami di tempat ini, agar setiap iman jemaat Tuhan juga terus dibangun dan dibentuk. Karena Tuhan, Engkau tahu keperluan kami. Kami bersyukur karena Tuhan, mata Tuhan tetap tertuju di tempat ini. Karena hari demi hari kami melihat Tuhan, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di setiap hati. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di tempat ini akan bangkit para pendoa generasi yang apa. Kami bersyukur semua itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Bapa, segala puji dan hormat dan syukur kami naik kepadamu, karena kami pada pagi hari ini dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan beri nyawa kepada kami, dan dengan nyawa dan nafas ini kami dapat menaikkan, mengangkat pujian dan hormat kami kepada Engkau, memberikan hati kami untuk duduk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan Gembala kami, akan berbicara kepada kami ya Bapa di surga, yang akan menjamah hati kami ya Tuhan, yang akan menjawab setiap keperluan kami ya Tuhan Bapa, yang akan memenuhinya ya Bapa, sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu ya Bapa. Kami berdoa jika ada yang datang di dalam ruangan ini maupun yang menonton secara live, yang ada di dalam kelemahan tubuh, kami berdoa Tuhan, mari Tuhan Engkau jamah, lepaskan kesembuhan-Mu, jamah dan berikanlah kesembuhan-Mu ya Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi, baik itu secara fisikal dalam tubuh badan kami, baik itu juga secara rohani kami ya Tuhan. Tuhanlah yang akan melakukannya, dan nama Engkau dipermuliakan. Bapa, kami berdoa sekali lagi, kami angkat ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Waktu dan saat kami bersama di tempat ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkaryalah ya Tuhan, berkaryalah Tuhan. Biarlah nama Engkau yang dipermuliakan ya Bapa. Karena kami percaya bila itu terjadi Pak, apapun roh-roh jahat, apapun roh-roh yang coba mengganggu, baik itu mengacau sistem yang kami pakai, komputer, multimedia, semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus semua itu tidak terjadi. Kami menyerahkan segalanya di dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam penguasaan-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan, ini doa kami pada pagi hari ini Bapa. Kami sepakat menaikkannya di dalam tangan-Mu, di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk sekali lagi. Selamat datang bagi yang bersama dengan kami pertama kali. Ya, saya lupa ada banyak sih. Mungkin ada keluarga-keluarga baru yang bersama. Ya, selamat datang. Dan sekali lagi saya, bagi yang pertama kali, saya ingin mengumumkan bahwa hari ini tangguh khas, pemberian khas untuk pelayanan doa SIB akan dilaksanakan sementara Present Worship berlangsung. Dan untuk pemberian ataupun janji iman, perpuluhan dan sumbangan itu boleh diletakkan di kotak yang di belakang. Okay? Mungkin di tempat lain ya cara lain. Jadi kita ada dua keadaan, itu tangguh khas akan dilaksanakan, ya, envelope akan diadakan sewaktu present worship, dan yang kedua khusus untuk pemberian sumbangan mingguan ataupun kutipan mingguan biasanya tangguh dilaksanakan, tapi untuk kami di sini itu sila masukkan di kotak yang besar warna putih di belakang. Baik, harap itu dipahami. Dan terima kasih, dan saya berikan waktu ini seterusnya untuk pembacaan firman Tuhan bagi dua anak yang telah bersiap sedia. Mari sila ambil tempat Anda.
Dan selepas mereka selesai membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, dan yang akan memimpin terus mengambil alih. Shalom. Saya akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 2 ayat 14 hingga 19. Iman dan perbuatan ayat 14. Saudara-saudaraku, apa gunanya seorang berkata aku beriman jika dia tidak membuktikan imannya melalui perbuatannya? Iman sedemikian tidak dapat menyelamatkannya. Katakanlah seorang saudara lelaki atau saudara perempuan memiliki kekayaan dan kekurangan makanan. Apakah gunanya kamu berkata kepadanya, selamat jalan, pakailah baju panas dan makanlah secukupnya? Jika kamu tidak mengeluarkan apa yang diperlukan tubuhnya, demikian juga dengan iman, jika tidak menyatakan melalui perbuatan, maka sia-sialah iman itu. Mungkin ada orang yang berkata, kamu mempunyai iman, aku mempunyai perbuatan. Tunjukkan kepada seorang yang beriman tetapi tidak mengamalkan perbuatan baik, maka dengan perbuatan baikku akan kutunjukkan bahwa aku beriman. Kamu percaya kepada Allah yang Esa. Bagus. Roh-roh iblis juga percaya demikian dan gemetar ketakutan. Amos pasal 5 ayat 14 hingga 20. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan alam semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan alam semesta alam, Tuhan di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong akan berkata, wahai petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai merangkap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Celaka mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah kegunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai rumah, bertopong dengan tangannya ke dinding. Seekor orang mengagut dia, bukannya hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kurang kabut dan tidak bercahaya. Terima kasih. Shalom. Saya dipanggil ada seseorang yang ingin menyampaikan kesaksian, jadi saya persilakan. Salam. Terima kasih untuk pimpinan, pemimpin dan juga pimpinan gereja yang membenarkan saya untuk sharing 5 menit boleh? Kalau saya lebih nanti kamu kasih sinyal. Saya bersyukur karena kesempatan yang telah Tuhan beri untuk saya dapat menemani kita hari ini. Saya sama seperti kita punya muka saya tidak kenal. Ya, 5 tahun yang lalu ya kami menghadapi kesulitan. Dan abang saya kena masalah sehingga saat ini masih terasa, tapi harus diteruskan. Dan pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kepimpinan gereja, jemaat-jemaat yang banyak membantu semasa masalah yang kami alami masa itu. Ya, terima kasih untuk semua. Terima kasih, kami tidak boleh membalas kebaikan kamu. Saya rasa kan kita mau COVID itu saya ya saya
rasa tidak akan mungkin lagi saya datang di Labuan karena keadaan yang tidak begitu mengizinkan. Namun saya harus juga datang ke Labuan karena budak saya akan continue lagi yang matrikulasi untuk tahun yang kedua. Dan saya terima kasih untuk semua yang terlibat lah dengan keadaan yang kami alami masa itu. Satu, sudah sering kita ringka apa yang terjadi dengan abang saya itu. Apabila kita budak-budak lah, muda-muda, apabila kita mau berkawin, ingatlah kita punya partner tuh, kita bukan kawin dengan partner kita seorang, kita akan kawin dengan keluarga dia. Ya, itu yang kita mau ingat. Karena kenapa saya bercakap itu pengalaman yang kami alami. Jadi dimanapun kita berada lepas ini, kita tengok partner kita tuh, kita tahu itulah kehendak Tuhan, barulah kita mempunyai hubungan yang intim dengan dia dan rencana Tuhan lah itu. Bukan karena kita mau kawin dengan dia saja, karena keluarga kita nanti dia tidak suka. Itu yang kita mau ingat lah. Itu pelajaran daripada saya, karena itu yang saya tahu kami sudah alami. Saya tengok pembangunan gereja cukup bagus ya. Saya tengok pemuka-pemuka banyak baru lah, baru. Ya. Terima kasih dan doa terus untuk saya karena kesembuhan saya dalam proses kesembuhan juga. 2015 saya stroke, barulah bersyukur karena saya masih berjalan dan terus berdoa untuk keluarga kami dan anak saya yang akan dimatrikulasi itu. Kita berdoa juga untuk dia supaya dia ada masa dia pergi berdoa itu pastor. Ya, kita doa untuk mereka dia supaya dia ada kehendak bisa datang sini. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya juga punya dengan Kasino. Nah, sekali lagi shalom. Shalom. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Sebenarnya sepanjang minggu ini hati saya risau saja. Pasal apa? Ini first time saya melayani. Tapi saya percaya Roh Kudus kata jangan takut, jangan takut. Aku berserta juga. Saat ini saya percaya di bersama saya dan Tuhan semua kita yang ada di tempat ini. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu yang paling kita naikkan, pujian penyambutan saat gunung dan bangun. Menyerah
Mari kita nyanyikan satu pujian. Allah itu baik. Kasih setianya
surga, Bapa yang memenuhi kami dengan roh Tuhan, di mana kuasa Allah yang kami nikmati melalui urapan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Kami mensyukuri Tuhan, sebab bila kami punya kekuatan sehingga pada pagi ini Tuhan, itu semua karena anugerah daripada Roh Allah, di mana itulah yang memimpin kami. Walaupun kami Tuhan hidup dalam keberdosaan, dalam kelemahan, dalam belenggu dosa, kami tetap percaya bahwa Engkau tetap memimpin dan mengiringi kami Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kiranya Tuhan memberkati setiap telinga dan mata rohani kami, supaya apa yang kami dengar daripada firman Tuhan melalui hamba-Mu, kiranya semua kami dikuatkan dan diberkati. Terpujilah Bapa, urapi setiap kami yang hadir, karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Terpujilah Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih. Dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat pagi. Kalau kita dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara fisikal, sehat secara rohani. Tuhan Yesus luar biasa. Pada pagi hari ini kita lanjut atau langsung melihat tema yang terpapar di depan kita. Dan kali ini saya membawa kita dengan satu subtema yang berbicara tentang gereja yang rohani adalah gereja yang hidup di dalam doa. Jadi pada pagi hari secara khusus saya menyampaikan kita tentang gereja yang hidup di dalam doa. Saudara,
Mari kita melihat pembacaan dalam teks Kisah Para Rasul. Jadi ada kalian sedikit atau memang begini ya kan? Boleh nampakkan? Boleh ya? Tapi harap ada di dalam handphone Anda. Jadi jangan baca bahasa. Oke. Kita lebih kecil macam saya usahakan. Oke. Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 hingga 8. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaah. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berani. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan banyak orang. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada banyak orang, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ayat terakhir. Ayat 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Saudara, cerita dalam bahagian atau perikop ini menceritakan tentang kisah yang begitu luar biasa. Suatu mukjizat terjadi di dalam kalangan para rasul. Bukan saja kalangan para rasul, tapi di dalam penjara pada ketika itu. Akibatnya adalah bukan saja pengawal-pengawal yang percaya kepada Kristus, tetapi kepala penjara bertobat. Bukan kayak sesuatu yang luar biasa. Kita melihat di sini, saudara. Saya tidak perlu mencerita latar belakang panjang tentang ayat berdasarkan perikop yang kita baca, tetapi bagaimana kehidupan yang telah menghasilkan atau kehidupan yang diakibatkan oleh pekerjaan Roh Kudus melalui doa. Di sini firman Tuhan dan kita pelajari pagi hari ini adalah menekankan tentang gereja yang hidup di dalam doa. Salah satu gereja yang sehat, salah satu gereja yang rohani atau dewasa adalah bukan saja memberi persembahan dengan kemurahan, tetapi hidup dalam doa. Dan kita mendengar bahwa doa itu harus juga kepada generasi muda. Saya menyangkal hal ini. Oleh karena, mengapa atau kenapa tidak itu berlaku kepada generasi muda? Oleh sebab orang tua tidak hidup dalam doa. Betul? Jadi kalau kita melihat bahwa hidup dalam doa itu harus dipelopori dulu oleh orang tua. Ya kan? Itu secara fisikal. Tetapi secara rohani pun harus dipelopori oleh orang-orang yang dewasa secara rohani. Bagaimana gereja itu memiliki mukjizat Tuhan jikalau mati di dalam doa? Kita melihat, saudaraku, persembahan tidak salah untuk memberi persembahan untuk kepada Tuhan ataupun buat sesuatu pelayanan bagi Allah. Tetapi Alkitab berbicara dalam Kisah Rasul 2, apa yang telah terjadi di dalam orang-orang percaya, bahkan para rasul, adalah
saat mereka bukan memberi persembahan, saat mereka bukan melayani, tetapi pada waktu mereka hidup di dalam doa, di mana pada ketika itu terjadi suatu urapan Roh Kudus turun di atas mereka, ya kan? Jadi tidak perlu juga saya membahas itu panjang. So, disitulah hari Pentakosta terjadi. Oleh karena mereka bukan makan-makan, mereka bukan buat sesuatu yang biasa, tetapi mereka berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan. Saudara, selalu juga kita berdoa, tetapi selalu minta berkat. Apakah itu salah atau tidak? Saya jawab tidak juga, tidak salah juga. Tetapi kebiasaannya, ratusan yang paling banyak bergumul dalam doa supaya minta sesuatu berkat. Jadi kalau dalam gereja Tuhan, dalam konteks gereja, dia berdoa supaya kita diberkati. Saya persoalkan ini. Persoalan dia berkat apa yang kita bawa? Hah? Saya percaya pasti mau banyak duit juga kan? Saya katakan itu tidak salah, tetapi tidak ada guna kalau banyak duit, iman mati. Kan? Itu namanya gereja tidak hidup dalam doa. Dia bilang Tuhan minta, selalu klaim 7 Matius 7:7, kan? Karena firman Tuhan berkata mintalah. Saya bukan menyangkal firman Tuhan itu, tetapi persoalan dia, saya menyangkal orang yang selalu berdoa seperti itu. Tidak salah juga kita minta supaya ada kesembuhan dan sebagainya, tapi prioritinya adalah kesembuhan secara rohani, supaya secara tidak langsung kita memberi kepada Tuhan, bahkan berdoa. Nah, inilah yang kita lihat. Gereja, kenapa gereja harus berdoa? Mengapa gereja harus hidup dalam doa? Karena gereja pada waktu itu mereka mengalami kesusahan. Sama juga kita hari ini. Tapi kesusahan kita ini secara melingkupi hanya satu perkara, yaitu ekonomi saja. Tetapi dalam sejarah para rasul, mereka ditangkap. Bila mereka ditangkap, lalu dipancung. Oh, ini hati, ini raja paling senang lagi kalau ada orang dipancung di kalangan orang percaya. Betul kan? Itu kegembiraan Herodes. Kalau kita dalam keluarga Kristen atau dalam komuniti Kristen, masing-masing kita menyalahkan orang lain. Bukankah itu salah satu sifat Herodes dalam gereja Tuhan? Oke? Yang kedua, gereja dan para rasul menghadapi ancaman pemenjaraan. Bukan saja dipenjara tetapi dibunuh. Angan-angan Herodes supaya sebelum Paskah harus memenjarakan Petrus dan rekan-rekannya. Kan? Tapi dalam cerita Alkitab yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Itu diakibatkan bukan saja iman, tetapi diakibatkan oleh doa orang percaya. Yang ketiga di sini adalah gereja Tuhan harus mempelajari, harus mengikuti, supaya di dalam ayat yang telah kita baca juga, apa yang dibuat oleh gereja Tuhan kepada para rasul. Mereka bersenangkah orang ditangkap? Mereka bersedih? Atau mereka berkumpul berpesta pora? Tetapi Alkitab jelas menyatakan pada waktu para rasul ditangkap, terutama Petrus, apa yang terjadi? Mereka bertekun mendoakannya. Marilah kita menjadi gereja yang bertekun dalam doa dan mengikuti perintah Roh Kudus. Tapi biasanya dalam komuniti gereja perintah kepimpinan, kan? Saya percaya kalau kita utamakan perintah kepimpinan, kita lama gereja mati. Salah satu dia mati adalah mati dalam hidup dalam doa. Oke, mengapa orang Kristen berdoa? Mengapa kita yang percaya kepada Kristus berdoa? Yang pertama, doa adalah interaksi kita kepada Tuhan.
yang intim kita kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, selama ini kita mungkin jauh daripada Tuhan, daripada doa. Tapi mari kita menciptakan interaksi yang baik kepada Tuhan atau terhadap Tuhan. Kalau satu keluarga ada suami istri, interaksi tidak bagus, tidak baik akibatnya. Ini sama juga. Mungkin dalam gereja Tuhan pun bukan mungkin, tapi tetap pasti terjadi. Itu tidak dinafikan. Kenapa? Karena ini diakibatkan oleh masalah gereja Tuhan tidak hidup di dalam doa. Yang kedua adalah menjadi suatu kebiasaan dan gaya hidup. Mengapa kita harus berdoa? Jadikanlah doa itu sebagai kebiasaan. Apa kebiasaan kita selama ini, saudara? Kupi-kupi? Nah, biasa deh. Itu Tom and Jerry. Oke? Itu sesuatu yang luar biasa kan sih? Ini dalam gereja ini sejak begitu. Oke? Tidak ada kaitan dengan khotbah. Oke. Jadikanlah doa sebagai gaya hidup kebiasaan. Nah, yang ketiga di sini, mengapa orang Kristen berdoa adalah karena kita sedang mengalami pencobaan. Karena di dalam segala pencobaan, bencana, masalah, sakit penyakit, kekurangan, dan sebagainya, hal-hal yang buruk menimpa kita, itu sebenarnya adalah menguji kita untuk berdoa. Dan pada kebiasaannya, bila gereja Tuhan mengalami masalah, kita berdoa, Tuhan datang dekat sudah. Mungkin Anda berdoa dalam kesusahan sampai itu hingus pun keluar, bukan lagi ikut ke bawah, di atas. Ada begitu? Kesedihan bila berdoa, bila terjadi segala masalah, Tuhan, mungkin kami orang yang paling berdosa ini di gereja ini. Kira-kira begitulah contoh saudara. Kalau ada pun puji Tuhan. Kan? Tetapi pada waktu diberkati, doanya mana sudah? Bukan lagi dia berdoa, tapi membawa. Mengapa orang Kristen berdoa? Yang keempat adalah merasa terbeban. Saudara, inilah sikap gaya hidup orang Kristen. Pasti kita terbeban. Bukan saja kita berdoa secara pribadi, berdoa kepada mereka yang mengalami kesusahan. Banyak kita dengar hal-hal sekarang. Tapi puji Tuhan, hati kita harus mendoakan mereka. Kesusahan dihadapi oleh gereja mula-mula, seperti sedikit yang saya ceritakan tentang latar belakang pembacaan kita tadi. Oke? Kalau dalam pembacaan kita, apakah mereka sukar? Apakah mereka susah tiada tempat mereka beribadah? Halo? Mungkin ada yang tidak selesai beribadah di tempat ini sampai ada kita tinggal-tinggal yang lain. Apakah gereja yang indah-indah saja, yang bagus-bagus saja? Oh Tuhan, Roh Kudus ada. Tetapi sejarah mencatat, di mana orang-orang percaya berdoa, Roh Kudus ada. Amin. Anda berdoa di kereta kan, Roh Kudus ada. Waktu mengikuti ferry pun ada, Roh Kudus ada. Berarti secara kesimpulannya adalah Roh Kudus ada di mana-mana. Tapi harus ingat, kadang-kadang gereja masa kini dia bilang susah kita punya gereja ini. Apa yang susah dia? Gereja yang susah, kita tahu Anda sendiri yang susah. Bukan gereja yang berdoa, kita yang berdoa. Oke. Nah, ini memang benar. Dalam Alkitab pembacaan kita tadi, mereka tidak susah dengan bangunan gereja. Mereka tetap berdoa, bersekutu. Mereka tidak susah dengan waktu Petrus ditangkap. Mereka tidak susah dengan kawanan para pemimpin mereka. Tapi kadang-kadang dalam gereja Tuhan tekanan ada pemimpin. Oh, ini pemimpin bagus lah, ini pemimpin jahat. Betul kan? Tapi mari kita lihat.
kesusahan ada dua perkara. Karena mereka dianggap mengajar sesat. Jadi maafkan saya, selama ini saya tidak pernah ajar sesat. Walaupun mungkin ada yang bercakap, oh saya mengajar sesat. Saya tidak tahu, saya yang mengajar sesat atau yang mendengar yang disesatkan. Itu ada dua perkara saja. Ada dua pertimbangan dalam Amsal mengatakan pada saat kita menyampaikan kebenaran ada dua perkara saja terjadi. Satu, orang bijak menerima kebenaran. Kedua, orang bodoh menolak kebenaran. Itu saja. Di mana golongan kita selama ini? Yang kedua kesusahan dihadapi oleh gereja mula-mula adalah mereka dianggap menyalahi peraturan karena penglibatan pemerintah, sehingga beberapa para rasul ditangkap, sehingga tujuan raja itu untuk memusnahkan orang-orang percaya. Tapi apa yang terjadi masa kini kalau gereja Tuhan? Raja Herodes tidak ada. Tapi saya kaitkan tadi adalah jika ada sikap Herodes terjadi dalam gereja Tuhan dan kita menganggap bahwa kita menyalahkan peraturan, maka persoalan saya sama ada kita jemaat yang hidup dalam doa yang dipakai oleh Roh Kudus atau hidup seperti sikap Herodes. Herodes ini pembunuh, bukan saja tangkap, membunuh. Tapi sesudah ajaran kita minggu lalu adalah musuh kita adalah iblis. Ingat. Cara gereja mula-mula berdoa. Oke, mungkin saya langsung di sini sekejap. Cara mereka berdoa, yaitu mereka berdoa bersama-sama. Dulu saya pun ada pelayani juga lah di bawah satu gereja. Mari kita berdoa, seluruh jemaat Tuhan berdoa sunyi. Malam kudus. Belum pun hari Krismas, tapi malam kudus terus. Tapi itu terjadi dalam gereja Tuhan hari ini. Maafkan saya, kalau mungkin tadi nggak kata tidak apalah, tapi ini kebenaran. Kan ada satu slot kita, persekutuan doa. Tapi banyak orang tidak suka. Maaf, bukan di gereja ini saja. Di mana-mana gereja Tuhan. Kalau slot, persekutuan doa, masa berdoa, ramai yang takut. Tapi kalau makan-makan duluan sampai. Ada terjadi? Betul nggak? Kenapa Paulus mengkritisi orang jemaat di Korintus? Sebab mereka menyalahkan. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Mereka menyalahkan perjamuan kudus, sehingga mereka buat perjamuan, sehingga berpesta pora, sehingga mengenyangkan hanya perut mereka. Mereka bukan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingati Tuhan, tapi syok sendiri. Ini musuh punya masakan ini yang paling enak ini. Tes. Saudara, gereja Tuhan, cara kita berdoa adalah bersama-sama. Yang kedua, secara pribadi. Tuhan tahu pergumulan setiap kita. Mustahil tidak bahan doa kita orang secara pribadi. Siapa ada bahan doa? Saya mau doa. Loh, yang muda-muda ini berdoa untuk cari tempat hidup. Saya mau berdoa. Biasanya orang minta doa sakit saja kan? Atau dia mau percaya di dalam dia punya pendidikan atau pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan. Tapi pagi ini saya terdorong kalau ada minta doa cari teman hidup, karena supaya kerja ini semakin bertambah. Itu dari segi biologi bagus, bukan salah. Ataupun ada yang menambahkan ahli. Nggak boleh, ayo. Ada? Saya mau berdoa ya? Satu menit.
kan? Tapi karena konteks pagi ini saya berbicara tentang berdoa. Mari kita beri maaf. Atau belum masa dia? Oke, lanjut. Yang ketiga, kita berdoa secara umum. Nah ini yang sangat penting. Doa berarti ada 3 cara mereka berdoa. Mereka berdoa secara umum bahwa siapa saja yang mereka berdoa, mereka doakan. Nah, jemaat ini dikasih Tuhan, inilah 3 cara bagaimana gereja mula-mula melaksanakan doa mereka. Oleh yang demikian, berdoa secara umum inilah yang menghadirkan pekerjaan Roh Kudus kepada mereka. Moga kita supaya ada pekerjaan Roh Kudus terjadi di gereja Pohon Batu ini. Mau, betul, amin. Kita ramai-ramai datang berdoa. Selalu saya dengar itu kok orang menyampaikan message firman Tuhan seperti ini. Anak-anak muda taruna-taruna mendapat mimpi penglihatan. Macam mana dapat mimpi penglihatan kalau tidak berdoa? Itu ada keterkaitan, benar? Betul kan? Sebab itu dalam konteks secara rohani mesti kita minta dari Tuhan. Jangan ada seorang bapak di ilustrasi benarkah tidak, tetapi seperti ini. Oh, itu bapak berdoa di pokok kayu. Lalu dia berdoa, Tuhan kami habis beras, tiba-tiba ada beras. Lalu dia bilang, dia lihat di atas ada itu tenggiling, dia bilang. Dia kasih kabur. Mana? Ini cerita bodoh. Kan? Tapi apa yang kita lakukan adalah berdoa dan bekerja. Ada usaha. Gimana? Kalau kita sekali lagi ada pekerjaan Roh Kudus, pasti kita selalu berdoa dekat dengan Tuhan. Biarlah kamu berdoa di gereja, saya berdoa di rumah. Amin, dia bilang. Kita belum amin, dia sudah dia melayang-layang dia punya doa. Melancung. Mungkin kalau saya menjelaskan ini ada yang menyangkal. Berarti kalau tidak ada kehidupan doa dalam gereja, ini mengakibatkan lama-kelamaan gereja Tuhan mati. Gereja Tuhan mati apa? Secara rohani. 1-2 orang datang. Tapi syukurlah, puji Tuhan. Sekarang kita lebih 20 orang. Dulu first time saya sampai sini 2-3 orang. Syukur ada istri pastor, ada anak-anak. Tapi kamu tahu, kadang-kadang saya masuk di gereja ada masalah, bukan selalu. Tapi saya berdoa itu kursi-kursi betul. Saya perhatikan itu. Tuhan juga, supaya isi jamaah. Kamu tahu, kamu datang sini main musik, tapi saya Tuhan. Tapi bukan selalu lah. Tapi saya percaya itu doa. Oke. Mari kita lihat hasil doa gereja mula-mula. Mari kita melihat, belajar. Mungkin ini yang terjadi bagi gereja kita kalau kita seperti gereja mula-mula. Yang pertama, mereka ada keberanian yang luar biasa. Mereka berani. Apa maksud keberanian yang dimaksudkan di dalam poin pertama ini? Mereka berani bukan memberontak, bukan melawan pemerintah seperti Herodes, tetapi mereka berani menyampaikan firman Tuhan. Jadi sekarang kadang-kadanglah dan tidak sedikit orang Kristen takut memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Kan? Kenapa dia takut? Sebab dia bilang nanti itu keluar cakap, bukan kau kan dulu yang saya dapat di galap-galap. Ada begitu? Kau bagi saya firman Tuhan, bukankah kita dulu sama-sama cis? Kita apa? Tapi itu banyak terjadi. Yang kedua, ada kesatuan yang luar biasa. Sama ada selalu kita berdoa, selalu kita buat program. Apakah itu menunjukkan
Pertama, mereka bertekun mendengar firman Tuhan daripada para rasul. Mereka bertekun berdoa. Mereka tekun memberi. Mereka tekun apa ini? Menolong orang lain. Dan bacalah di sana. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 atau 41 sampai 47. Kalau ini ada pada gereja, tidak ada mustahil Roh Kudus memakai setiap kita menjadi saluran berkat kepada antara gereja Tuhan di tempat ini. Yang ketiga adalah hasil doa mereka ada kuasa yang luar biasa. Kenapa? Kita pikir waktu Petrus ditangkap bukan saja jemaat berdoa, tapi Petrus pun berdoa sebab dia pun ada Tuhan. Lepaskanlah kami. Betul kan? Itulah kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga Petrus keluar dari penjara dengan secara mukjizat. Bukan ada jemaat yang kasih bagi rasuah kepada itu kepala penjara. Kalau di penjara Labuan ini, bila kami melayani, kita lewat itu 8 pintu. Kalau satu pintu pun susah kita mau masuk, apalagi 8. Tapi bila kami masuk melayani, yang spot kami itu kalau bukan saja inspektor, macam tua. Kan? Bukan itu kelebihan sama Tuhan. Saya tidak paham, tapi baru-baru kemarin, pastor bilang ini kala pengarang kamu. Bila kami masuk, bayangkan pintu penjara itu ada 8. Dan saya bayangkan betapa sukar di dalam sana mau keluar. Tapi kita lihat pembacaan kita tadi, ada 4 regu. Berarti ada 4 pintu atau 4 kumpulan yang menjaga pintu-pintu. Satu pintu 4 orang, satu pintu 4 orang. Bukankah itu suatu kuasa Tuhan yang luar biasa? Ini menggambarkan masalah terjadi, hambatan-hambatan terjadi bagi kita. Kalau kita berkata setan lebih besar, lebih gagah daripada kita, ada tanduk lagi. Itu sekolah minggu dulu. Kan? Ini zaman-zaman kita kayak gitu. Ada sekolah minggu, ada gambar itu setan. Warna dia hijau lagi. Lalu celana katak. Santut lagi, ada tombak lagi kan. Tapi yang dasarnya dia ada itu. Saya tidak cerita pasal itu. Tetapi ini menggambarkan betapa sukarnya, sulitnya kita untuk terlepas daripada segala masalah jika kita tidak hidup di dalam doa. Yang keempat adalah ada kasih karunia yang luar biasa. Dengan maksud mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi praktik di gereja susah. Gimana? Hari ini dia bagi saya duit, oh saya senang dengan dia. Dia tidak bagi, jangan begitu. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita sebagai orang percaya, doa kita adalah Tuhan memberi kita kasih karunia. Yang terakhir, ada kemurahan yang luar biasa. Kemurahan. Puji Tuhan kalau mengunjungi jemaat, wah, sebenarnya saya cakap tidak perlu kamu sedia makan, Pak, kupi-kupi, wah. Tapi bila saya datang di rumah jemaat, hampir meletup perut saya. Kalau besar perut saya, mau besar aja saya makan. Kan? Itu kenapa saya membayangkan bahwa gereja Tuhan diberkati. Itu hasil doa supaya gereja Tuhan
mereka. Ini maksud berbentuk kemurahan, harus mencukupi, harus menjadi orang Kristen yang saling membantu. Baru kita dapat orang sakit atau orang susah, kasihan. Lalu ditambah lagi kasihan di loh. Kan? Mulut saja. Itulah di dalam Matius, Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 7 hingga 9, orang mereka hanya datang menyembah aku dengan bibir. Praktik hidup gereja Tuhan bukan seperti itu. Kita menyembah Tuhan bukan saja di bibir, tetapi di hati kita. Itulah menghasilkan kemurahan yang luar biasa. Ini saya mau katakan pagi ini, kalau gereja itu gereja yang rohani, yang hidup dalam doa, mesti ada kemurahan. Di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10, ini yang kamu kenal. Ada nama orang kan di sini? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah berkatilah aku dan perluaskanlah kiranya wilayahku, lindungilah aku dan jauhkanlah malapetaka supaya aku tidak menderita. Saudara, doa ini adalah Tuhan kabul dan Dia membantu kita di dalam segala hal-hal yang mustahil bagi kita. Yesus berkata, kalau mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Gereja Tuhan harus hidup dalam doa, karena doa berkuasa dalam segala sesuatu. Tapi saya mau peringatkan sekali lagi, daripada kalimat awal saya tadi adalah, kalau gereja Tuhan selalu minta berkat, alamak, di situ gereja Tuhan tidak apa, dia akan tumbang. Karena hanya doa dia sebagai berhala. Oh, kalau saya sakit dan sebagainya, ini masalah rohani. Kalau saya tekankan sakit bukan secara fisikal, tapi masalah, oh Tuhan saya baru salah ini. Jangan memperhalakan doa kita. Jadi bukankah seperti banyak terjadi gereja Tuhan atau orang percaya pada ketika ini? Bila dia susah baru dia, oh Tuhan, dibilang. Mana sudah oh Tuhan? Hah? Tetapi Alkitab berkata, gereja mula-mula setiap hari mereka berkumpul dan berdoa. Lalu kita berkata mungkin di sini pagi ini, ayo, itu gereja mula-mula tidak kerja lain, mereka tidak makan, begitu kan? Saudara, saya pikir mereka dibekali dengan hikmat Tuhan. Bahkan berdoa dari pagi sampai petang. Anak mereka menangis, kan? Mereka ada hikmat daripada Tuhan. Berarti mereka asingkan waktu untuk berdoa. Kita di sini hari berapa? Hari Rabu. Sekali saja 1 minggu. Alkitab berbicara dalam Kisah Rasul tiap hari. Tetapi saudara, mari kita praktikkan itu dalam keluarga. Jangan malas berdoa. Nanti kalau kau malas macam kerja, kena potong gaji lah. Kan? Secara rohani Tuhan bilang, bukan gaji loh. Potong kau punya hidup sedikit. Bukankah kita marah kepada Tuhan? Marilah menjadi gereja yang suka dan hidup dalam doa, agar kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan kami memuji Engkau, sebab rencanamu Tuhan terjadi buat setiap kami. Kami telah mendengar firman Tuhan berbicara tentang pribadi atau gereja yang hidup di dalam doa. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Selama ini Tuhan mungkin kami lalai. Kami tidak lagi datang kepadamu dengan ucapan syukur dan doa. Tetapi pagi ini Tuhan kami disegarkan kembali
diperingatkan kembali, supaya setiap kami yang ada di dalam ruangan ini supaya memperhatikan Kristus, berdoa kepada Tuhan, sebab doalah yang mempunyai kuasa dan mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi kami, agar kemanapun kami berada, kiranya damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus memimpin setiap hidup kami, sehingga memberikan kami kedamaian. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami.